Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Tolong tahan tawa, Novel Bamukmin PD dampingi Anies di Pilpres 2024, ditulis oleh Syardi. 2024 memang masih cukup jauh, tapi bagi sebagian orang ini sudah cukup dekat sehingga mereka melakukan start awal dan membuat strategi matang untuk segera dieksekusi. Contoh paling jelas adalah tokoh yang wajahnya muncul di baliho dengan slogan-slogan yang sangat jelas mengarah ke 2024, terutama yang kepak sayap kebinekaan. Jumlahnya tak tanggung-tanggung, bahkan kabarnya paling banyak di antara baliho tokoh dari partai lain. Selain itu ada nama lain yang juga menjadi kandidat kuat. Salah satunya adalah Anies Baswedan. Dia mendapatkan keistimewaan karena menjadi gubernur ibu kota yang kesehariannya selalu disorot oleh media. Ini publisitas gratis dalam skala besar. Akan tetapi ada juga orang yang sebenarnya tidak pantas. Sangat-sangat tidak pantas, tapi tidak tahu malu mengakui bahwa dirinya sangat layak maju di Pilpres 2024. Kalian pasti tidak percaya kalau Novel Bamukmin yang mengatakan itu. Dia ikut komentar soal isu pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024 mendatang. Mereka pun mendorong nama Novel Bamukmin untuk mendampingi Gubernur DKI Jakarta itu. Tak jelas siapa mereka itu. Biasanya sih kalau bukan orang stres ya gerombolan 212 juga. Novel Bamukmin mengaku siap jika dirinya diminta mendampingi Anies. Novel menilai Anies sebagai satu tokoh yang harus didampingi oleh ulama yang paham politik dan perjuangan serta istiqomah membela agama dan negara. Mau tahu apa prestasi yang dia banggakan sehingga merasa layak bersanding dengan Anies? Silakan ketawa sepuasnya ya. Dia menyebut kiprahnya adalah upaya pelaporan pertama dilakukannya terhadap Ahok pada saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta tahun 2016 terkait dengan kasus penistaan agama. Dan pastinya dengan izin Allah, Ahok masuk penjara dan tumbang dari kedudukannya sebagai Gubernur DKI. Dan dengan laporan saya sebagai pelapor, pertama Ahok direspon oleh IB, Imam Besar HRS, Habib Rizik Syihab, dan ulama juga umat Islam. Sehingga terjadi aksi 212 dengan jumlah pernah sampai 13 juta orang katanya. Karena kejadian itulah Novel yakin dapat mengantongi jumlah suara yang banyak untuk memenangkan Pilpres bersama Anies. Dia kemudian menghitung ada 130 juta orang yang bisa memenangkan dirinya bersama Anies jika satu orang yang hadir 212 waktu itu mewakili 10 orang. Dengan begitu 212 mempunyai dukungan 130 juta orang. Dan kalau tidak dicurangi dengan TSMB, maka bisa menjadikan Anies dan saya sebagai presiden dan wakilnya, tentunya dengan takdir Allah dan dukungan serta doa IBHRS serta ulama dan rakyat Indonesia, katanya. Novel juga membeberkan pengalaman dan prestasinya, yaitu saat ini di beberapa organisasi dirinya menjabat di pimpinan pusat nasional, serta pernah menjadi caleg terfenomenal. Saya pernah menjadi caleg terfenomenal, yang ketika itu boleh dikatakan hanya saya yang menyerukan haram mencoblos nama saya demi tegakkan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, ungkapnya. Artinya sangat cocok mendampingi Anies sebagai capres nanti, baik dalam kancah berpolitik, praktisi hukum juga sebagai ulama, serta pegiat media juga aktif dalam aksi kemanusiaan, katanya lagi. Novel pun menyampaikan bahwa sudah saatnya tokoh 212 memimpin karena mempunyai massa yang real dengan jumlah jutaan orang yang pernah melakukan aksi berjalan damai dan tertib serta bersih, bahkan rumput saja mereka jaga agar tak terinjak, apalagi negara dan bangsa serta ulama pasti dijaga dan dibela. Rasa-rasanya orang paling stres pun tidak akan mengatakan hal konyol seperti itu hanya karena melaporkan Ahok lantas layak jadi cawapres, hanya karena bisa mengumpulkan massa untuk ikut demo lantas sudah layak memimpin negara ini 13 juta orang dan masing-masing mewakili 10 orang sehingga total bisa meraup 130 juta suara. Hahaha, ngakak guling-guling. Ini tidak ada bedanya dengan angin dan janji surga yang bombastisnya keterlaluan. Sama ngibelnya saat menjanjikan kefling surga jika membeli capres tertentu. Anies saja sudah tidak layak, apalagi Novel Bamukmin berkali lipat sangat tidak layak. Jadi lurah saja rasanya tidak pantas. Cocoknya jadi kepala koordinator aksi di jalanan saja. Kalaupun mau, seperti kata Ferdinand Hutahayan, mereka cocok memimpin di jalur Gaza. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Nantang Jokowi, AHY saja kalah sama lampu taman. Hahaha.
Ditulis oleh Nina Nur dari siwar.com. Ada yang menyebut bahwa saat ini Jokowi dengan SBY serta Partai Demokrat sedang terlibat dalam pertarungan kelas tinggi, kelas elit politik, kelas yang eksklusif, yang hanya bisa diikuti oleh presiden dan kelas bangsawan. Rakyat awam macam kita ini mana paham, rakyat awam tidak akan kuat untuk ikut bertarung, sehingga siapapun yang ikut-ikutan akan disebut sebagai bazar. Istilah bazar ini dalam konteks yang merendahkan orang-orang yang dibayar buat ngebazar. Setiap ada akun medsos yang mendukung Presiden Jokowi akan disebut sebagai bazar. Tidak peduli dia itu siapa, pokoknya sebut saja sebagai bazar. Sementara para kader Demokrat yang membela SBY menyebut diri sebagai elit politik, mana mau disebut sebagai bazar, walaupun kenyataannya kegiatannya sama. Kita dukung Jokowi, mereka dukung SBY, sama saja kan? Sebagai sebuah partai politik yang sudah lama ada, Partai Demokrat termasuk partai yang galau dan suka drama, tapi koplak. Lihat saja sikapnya di Pilpres 2019. Lama benar mikir mau ikut siapa. Ikut Jokowi gengsi, ikut Prabowo males. Itu pun perlu diawali dulu dengan drama Jenderal Kardus yang dibawakan oleh salah satu politisi Demokrat, Andi Arief. Toh akhirnya Demokrat ikut mengusung Prabowo. Namun pasca Pilpres 2019, AHY bermanuver menemui Presiden Jokowi. Mungkin ngarep dapat jabatan di pemerintahan Jokowi periode kedua. Kemudian ketika akhirnya Jokowi dan Prabowo bertemu dalam momen rekonsiliasi politik nasional di dalam MRT, Demokrat pun sempat-sempatnya pansos menyebut peran AHY sebagai pembuka langkah rekonsiliasi tersebut. Wow, nggak ikut mengusung tapi mau ikutan mencicipi kemenangan Jokowi. Bukan capres tapi namanya mau ikut terkenal selevel presiden. Kopla. Kemudian beberapa waktu lalu AHY dengan merasa sok pintar berusaha mengkritik Presiden Jokowi. Ketika Bank Dunia secara resmi mengumumkan bahwa per Juli 2021 Indonesia masuk kategori negara dengan penghasilan menengah ke bawah, sementara tahun lalu masih di kategori menengah ke atas. AHY pun nyambar, menurut AHY idealnya kita selalu naik kelas, jangan tinggal kelas apalagi turun kelas. Kelihatannya hebat gitu ya, bisa mengkritik Presiden Jokowi, seakan sejajar kemampuannya dengan Jokowi. Padahal di balik itu ada kejeblokan luar biasa yang berusaha ditutupi oleh AHY. Dia pura-pura lupa dengan turun kelasnya perolehan suara Partai Demokrat. Partai Demokrat memang mengalami penurunan suara yang signifikan. Pada pemilu 2009, Demokrat jadi juara 1 dengan 20,85% suara. Namun 5 tahun kemudian dalam pemilu 2014, suara yang diperolehnya anjlok drastis menjadi 10,19%. Dan 5 tahun sesudahnya dalam pemilu 2019, perolehan suara Demokrat tersisa 7,77% saja, melorot ke urutan ke-7. Jadi Demokrat ini gayanya saja yang so elit, namun nyatanya sudah jatuh di kelas receh. Sekali lagi Demokrat menunjukkan drama recehnya, salah